Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang sangat agung, nikmat yang bisa memberikan kita akses masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah nikmat iman. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan nikmat tersebut, masih bisa merasakan nikmat tersebut. Jemaah rahimakumullah, hari ini pula kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita yang dulu awalnya kita itu belum bertaubat kepada Allah, maka inilah saat-saat yang tepat kita untuk kembali kepada Allah. Kenapa saya katakan waktu yang sangat tepat kembali kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai kita itu pada akhir hayat kita. Akhir hayat kita itu su'ul khotimah, naudzubillah, ataupun husnul khotimah. Kenapa saya katakan akhir yang baik atau akhir yang buruk di sini? Karena pada bulan ini adalah akhir laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen dilihat oleh Allah itu baik, maka pada inilah kesempatan yang bagus kita untuk melaporkan amalan akhir kita kepada Allah, apakah baik atau buruk. Jadi rapot kita itu rapot akhir husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk rapot kita ya ini, bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan pelaporan amalan kita setahun akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Usamah bin Zaid, yaitu salah satu anak angkat dari Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau itu selalu berpuasa kepada Allah, selalu berpuasa yang sangat banyak, terutama pada bulan Sya'ban ini? Kenapa ya Rasulullah? Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, padahal keistimewaannya apa ini bulan Sya'ban ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaqfulun nasu anhu." Ini adalah bulan di mana banyak sekali manusia itu melupakan bulan ini. Kenapa dilupakan? Karena bulan ini bukan bulan yang haram, bukan salah satu bulan yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Beda dengan bulan Ramadan, punya keistimewaan. Kemudian bulan Rajab, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Jadi ada 5 bulan ini yang diistimewakan oleh Allah. Siapapun yang dia beribadah pada 5 bulan tersebut, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini sudah tahu apa belum ilmu ini? Tapi berbeda dengan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini antara bainar Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan ini banyak yang mengira tidak ada keistimewaan apapun, sehingga menganggap ketika dia berada pada bulan ini, ya dia biasa-biasa saja, melakukan amalan biasa-biasa saja. Padahal bulan ini, bulan Sya'ban ini, dikatakan para ulama, kalau bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam, bagaikan kita menanam di sawah ya. Kemudian bulan Sya'ban ini setelah kita menanam, maksudnya adalah kita memulai latihan ibadah ya bulan Rajab itu. Kemudian bulan Sya'ban ini sudah seharusnya sudah mulai terbiasa ini. Bulan menyiram ya. Kemudian bulan Ramadan ini mulailah bulan memanen. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Kemudian, nah ini banyak sekali para manusia ini, kita ini melupakan bulan Sya'ban ini, dianggap bulan biasa saja. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaqfulun nasu anhu." Banyak manusia melupakannya, dianggap seperti bulan biasa-biasa saja. Padahal fahuwa syahrun turfa'u a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan pelaporan amalan kita dalam setahun ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 waktu di mana amalan kita itu akan dilaporkan oleh Allah. Ada amalan harian kita ini akan dilaporkan oleh Allah. Ada amalan
ada amalan mingguan, pekanan ini akan dilaporkan kepada Allah. Juga ada amalan tahunan kita akan dilaporkan oleh Allah. Jadi amalan kita yang sudah ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid ini selama 24 jam ini, kapan amalan harian kita akan dikirimkan oleh Allah, akan dikirimkan oleh malaikat Raqib dan Atid ini kepada Allah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, yata'aqabunal malaikah bil laili wa malaikah bin nahar wa yajtami'una fil salatil fajar wa salatil ashr. Para malaikat ini berganti shift, berganti penjagaannya. Malaikat malam dengan malaikat siang dengan malaikat malam ini ganti shift. Kapan ganti shiftnya? Yaitu ketika sholat subuh dan ketika sholat asar. Jadi apapun yang kita lakukan waktu malam itu akan dilaporkan oleh malaikat ini kepada Allah, dari malaikat Raqib dan Atid kepada Allah itu di sholat fajar, sholat subuh. Kemudian apapun yang kita lakukan di siang hari ini akan dilaporkan kepada Allah itu waktu sholat asar. Ketika siang ini akan dilaporkan kepada Allah pada sholat asar. Ini amalan harian kita akan dilaporkan kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Kemudian amalan pekanannya ini kapan? Inilah amalan pekanan, bahwasanya kata Rasulullah SAW, tu'radu a'malun nas, bahwasanya amalan-amalan manusia itu akan dilaporkan kepada Allah itu marrataini fi jum'ah, dalam satu pekan, dalam satu Jumat ya, satu pekan itu akan dilaporkan kepada Allah itu marratain, dua kali, yaitu yaumul isnain wa yaumul khamis. Dan pada hari apa itu? Pada hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika hari Senin dan hari Kamis beliau itu berpuasa. Karena apa? Ketika berpuasa amalannya itu insya Allah. Kenapa kok puasa tidak dalam keadaan sholat atau tidak dalam keadaan sedekah? Kenapa Rasulullah itu sangat suka? Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku itu sangat suka jikalau amalanku itu dikirimkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah itu dalam keadaan shaim, dalam keadaan puasa. Kenapa kok dalam keadaan puasa? Dikarenakan ketika kita puasa, jamaah sekalian, pahala yang kita dapatkan itu sebenarnya sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Ketika kita berpuasa, kerja kita itu dapat pahala. Kemudian baca Quran kita yang awalnya sudah dapat pahala, tapi ketika kita berpuasa dan itu membaca Al-Quran, tentunya ketika kita membaca Al-Quran waktu lapar, pahalanya double. Karena semakin berat kita melakukan ibadah, sebenarnya itu semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Dan itu adalah dalilnya. Sebagaimana sudah kami sampaikan, sebagaimana ketika kita tak dalam membaca Al-Quran, terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajran, itu dapat 2 pahala. Jadi yang sudah lancar itu malah bagus saja, dia bersama dengan para malaikat. Tetapi jikalau dia itu terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, lebih banyak dibandingkan orang yang lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, di dalam puasa bahkan an-naumu shaim, tidurnya orang berpuasa, al-ibadah, beribadah. Tidurnya orang berpuasa itu saja jika ibadah, tidur aja dianggap ibadah. Jadi karena itulah Rasulullah mengatakan fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan aku itu sangat suka jikalau amalanku itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan shaim, dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah 3 waktu amalan kita akan dikirimkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Nah, ini kita tinggal mengecek nih, di bulan Sya'ban ini kita itu pengen husnul khotimah laporan kita atau na'udzubillah su'ul khotimah. Ini kita semua yang menentukan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan ini ada bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala ittala Allah itu akan muncul ke langit fis sama, ke langit dunia, fis sama'i dunia, kemudian akan melihat, ketika Allah itu akan melihat siapa yang pada malam nisfu Sya'ban berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala fayaghfirullahu li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa para makhluknya, para hambanya, kecuali 2, illal musyrik au musahin,
kecuali dua orang yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu yang pertama musyrik, naudzubillah, kita menyekutukan Allah, menduakan Allah, kita menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, ini musyrik. Yang kedua yang tidak akan diampuni oleh Allah, al-musyahin, yang senang adu domba, yang masih punya dengki, iri dengki, musuh dengan teman kita, tetangga kita, atau siapapun yang masih punya rasa-rasa dengki seperti itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni, maka Allah pun insya Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar untuk setiap masalah yang kita alami di dunia ini. Insya Allah kita semuanya ketika berada di bulan Sya'ban ini akan ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan Allah berupa hidayah, akan diberikan pertolongan kepada Allah, iman kita mantap, Allah akan memberikan makhraja, solusi bagi kehidupan kita, sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita akan lebih mudah ketika menjalani ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allahumma amin, amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.